pendidik sebagai transmitter of knowledge ini berarti dalam konsep ini pendidik dipandang sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi guru itu menyampaikan materi, peserta didik itu bisa mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Jadi proses pembelajaran ini bersifat satu arah atau teacher granted. Ya, ada juga nih ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama itu guru aktif atau siswa yang pasif, fokus pada penguasaan materi. Nah, metode ceramah dominan, ada juga penilaian menekankan aspek kognitif, nilai atau ujian. Nah, kalau misalkan pendidik sebagai learning facilitator itu, nah pada konsep ini pendidik berperan sebagai pendamping dan pengarah proses belajar. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan membantu peserta didik menemukan, memahami, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Nah, dalam pembelajaran bersifat student centered ini ada juga ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu peserta didik aktif dan kreatif. Ada juga guru memfasilitasi diskusi, eksperimen, dan refleksi. Dan ada juga mengembangkan aspek kognitif efektif dan psikomotor, mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, jadi konsep yang lebih relevan saat ini yaitu ada konsep pendidik sebagai learning facilitator lebih relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Nah, alasannya itu perkembangan teknologi membuat informasi mudah diakses, sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Nah, tantangan abad 21 menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, ada juga yang lebih relevan, kurikulum merdeka seperti kurikulum merdeka menekankan pembelajaran aktif dan lebih bermakna. Nah, dengan demikian ini, peran guru sebagai fasilitator lebih mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa menghilangkan fungsi guru sebagai pembimbing nilai. Nah, kalau misalkan contoh kasus lingkungan pendidikan yang menghambat perkembangan peserta didik ini faktor penyebab dan akibatnya. Nah, ada contoh yang kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah yang sering terjadi, baik secara verbal, fisik maupun melalui media sosial. Nah, analisis faktor penyebabnya yaitu budaya sekolah yang kurang menanamkan nilai empati dan saling menghargai. Pengawasan pendidik yang lemah terhadap interaksi antar peserta didik. Nah, bisa juga sistem pendidikan yang terlalu menekankan prestasi akademik dan mengabaikan kesehatan mental peserta didik. Nah, bisa juga kurangnya layanan konseling dan ruang aman bagi peserta didik. Nah, akibat yang ditimbulkan ini, jadi peserta didik ini lebih kehilangan rasa percaya dirinya, menurunnya motivasi dan prestasi belajar, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, dalam kasus ini, jadi korban itu memilih menarik diri dari lingkungan sekolah. Sumbernya ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sering melaporkan bahwa bullying di sekolah menjadi salah satu penyebab utama tergantungnya perkembangan psikologis anak dan remaja. Gimana sih kalau misalkan cara pendidik menegakkan disiplin tanpa menghilangkan unsur kasih sayang? Pendidik dapat menegakkan disiplin dengan tetap atau mengedepankan kasih sayang. Nah, bisa juga ini melalui disiplin berbasis kesadaran, bukan ketakutan, dengan menjelaskan tujuan aturannya. Nah, bisa juga konsisten dan keadilan aturan diterapkan sama kepada semua peserta didik. Nah, ada juga yang pendekatan dialogis mengajak peserta didik berdiskusi ketika terjadi pelanggaran. Bisa juga memberi teladan karena sikap guru menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Kita juga bisa menghindari hukuman fisik dan verbal, menggantikannya dengan konsekuensi edukatif. Jadi dengan cara ini
atau dengan cara disiplin ini kita bisa menjadi sarana pembentukan karakter, bukan alat penindasan. Nah, kontribusi paradigma pendidikan Islam terhadap pembentukan etika peserta didik. Menurut pandangan saya, paradigma pendidikan Islam sangat berkontribusi terhadap pembentukan etika peserta didik di sekolah. Nah, jadi pendidikan Islam ini tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritualitas. Nah, kalau misalkan saya ini contoh penerapannya itu, nah yang pertama itu ada pembiasaan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bagaimana sih dari nilai akhlak itu. Nah, kalau misalkan yang kedua itu integrasi nilai keislaman dalam setiap mata pelajaran seperti menanamkan kejujuran saat ujian. Nah, yang ketiga itu keteladanan guru sebagai figur berakhlak baik atau uswah hasanah. Yang keempat itu ada kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, tadarus, dan sedekah. Nah, jadi pendekatan ini peserta didik ini tidak hanya pintar, tetapi juga beretika dan lebih berkarakter. Nah, kritik terhadap pandangan pendidikan sebagai transfer pengetahuan dan apakah pendidikan dapat mengubah hakikat manusia? Pandangan yang menganggap pendidikan hanya sebagai proses transfer pengetahuan sangat terbatas dan kurang manusiawi. Jadi, pendidikan sejatinya itu adalah proses memanusiakan manusia, bukan sekedar mengisi otak dengan informasi saja. Nah, kritik terhadap pandangan tersebut itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu mengabaikan pembentukan karakter dan nilai moral. Yang kedua itu tidak memperhatikan aspek emosional dan sosial peserta didik. Nah, yang ketiga itu menjadikan peserta didik objek pasif, bukan subjek pembelajaran. Nah, apakah pendidikan dapat mengubah hakikat manusia? Jadi, pendidikan tidak mengubah hakikat dasar manusia, tetapi dapat mengembangkan dan menyempurnakan potensi manusia. Jadi, manusia tetap memiliki fitrah, namun pendidikan berperan besar dalam membentuk cara berpikir, bisa mengarahkan sikap dan perilaku, bisa juga menentukan kualitas moral dan sosial seseorang. Nah, jadi demikian pendidikan ini juga berfungsi sebagai sarana transformasi kualitas manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, lebih beretika, dan lebih bertanggung jawab.